Saya akan berbicara tentang bagaimana melembutkan jiwa. Bagaimana melembutkan jiwa kita melalui puasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Surat Al-Baqarah ayat 74, nanti boleh dibuka. Pada ayat itu diterangkan ada hati yang keras. Bahkan disebut lebih keras daripada batu-batu di gunung. Tapi juga ada hati yang memancarkan cahaya. Masya Allah. Ada orang yang memiliki hati yang keras. Hatinya itu membatu. Lebih keras daripada batu di gunung. Ada juga orang yang punya hati, hatinya bercahaya. Hatinya itu lembut. Maka kita berharap dengan kita puasa di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan hati kita yang asalnya membatu, menjadi lembut, menjadi bercahaya. Hati yang bercahaya itu, jamaah sekalian, hati yang lembut itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tulibat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu hati yang lembut, hati yang bercahaya itu, ketika disebut nama Allah, maka jiwanya ini hidup. Jiwanya hidup. Ketika disebut Allah itu Maha Pengasih, kesedihannya hilang. Kesedihannya hilang. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa pesimis, tidak ada rasa putus asa. Dia mendengar Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Karena sekalipun derita bertubi-tubi, tetapi dia masih punya Tuhan yang mengasihi dia. Tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih membiarkan hambanya seperti bapak-bapak yang sekarang sedang berada di masjid ini, dibiarkan mengatasi masalah sebatang kara tanpa campur tangan Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih dalam hidup, jangan putus asa, jangan takut. Dalam hidup Allah pasti akan menolong kita. Itu orang yang hatinya lembut, hatinya bercahaya itu luar biasa. Orang yang hatinya lembut dan bercahaya itu, dia selalu semangat, selalu optimis. Ketika disebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia kemudian berpikir positif bahwa masalah saya ini memang besar, tetapi sangat kecil di dalam pandangan Allah yang Maha Besar itu. Masya Allah. Jangankan masalah kita, jamaah sekalian, itu matahari yang beratnya 1 juta kali lipat, Allah sangat mudah memutarnya. Apalagi cuma masalah kita yang kecil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya bercahaya itu, ketika disebut Allah itu Maha Adil, Allah Maha Adil akan menghukum orang yang bersalah. Hati-hati. Maliki yaumiddin. Allah adalah hakim seadil-adilnya nanti di hari akhirat. Ada orang yang selamat dari hukuman dunia. Ada orang yang selamat dari hukuman pidana. Tapi hati-hati. Di alam kubur, di alam barzakh, malaikat sudah mencatat. Malaikat sudah merekam. Malaikat ada CCTV. Siapa itu orang-orang yang munafik? Siapa itu orang-orang yang menyembunyikan kemunafikannya? Itulah ayat yang sering kita dengar, Maliki Yaumiddin. Maka kita harus berhati-hati, jamaah sekalian. Hati-hati setiap berbicara, hati-hati. Setiap berbicara, hati-hati. Hati-hati di dalam bekerja. Berhati-hati dalam mengurus rumah tangga dan seterusnya. Itulah ciri-ciri orang yang hatinya lembut, hatinya bercahaya. Wa idza tulibat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika Al-Quran dibaca, apakah dia tahu artinya ataukah tidak tahu artinya? Yang penting dia mengerti bahwa Al-Quran yang dibaca itu bukan majalah, bukan koran. Al-Quran itu firman Allah. Maka rasanya ketika mendengar firman Allah, ada kekuatan besar yang bisa kita serap kalau kita itu memang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Maka hadirin sekalian yang sangat saya hormati, saya membaca buku yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ad-Dobi'i dalam buku Sanabilul Khair. Di dalam buku itu tertulis
Bagaimana supaya hati kita ini tidak membatu? Bagaimana supaya hati kita ini tidak membatu? Ada beberapa cara di situ jamaah sekalian. Jadi supaya hati kita ini tidak membatu, cara yang pertama, jangan sampai makan dan minum melebihi yang dibutuhkan tubuh. Ini salah satu cara yang pertama. Jadi ketika makan, jangan berlebihan, makan minum. Bapak-bapak yang terhormat, silakan bertanya kepada ahli gizi atau kepada dokter. Orang seusia bapak-bapak ini sebenarnya kalori yang dibutuhkan itu berapa? Kemudian karbohidratnya berapa? Proteinnya berapa? Sudah, jangan berlebihan. Mulai sekarang kita jangan makan minum berlebihan. Sebab kelebihan makan dan minum itu di luar ukuran yang semestinya, itu investasi penyakit masa depan. Dan ternyata tidak hanya menjadi penyakit masa depan, tetapi itu juga bisa mengeraskan hati kita. Yang kedua, supaya hati kita tidak membatu, jangan berbicara kalau tidak sangat-sangat perlu. Jangan berbicara kalau berbicara itu tidak produktif. Jangan berbicara kecuali pembicaraan itu memang diperlukan. Hadirin sekalian, sekarang ini Ramadan. Kita dilatih untuk bagaimana berbicara kecuali pembicaraan yang benar. Bahkan Nabi mengatakan jika ada orang yang memancing kamu marah, katakan ini so'imun. Ini so'imun. Maaf Pak, maaf Mas, saya lagi puasa. Supaya kondisi itu lebih baik. Kemudian jangan berbicara kecuali yang penting jamaah sekalian. Jika bicara itu lebih dari yang dibutuhkan, itu bagian dari yang bisa membuat hati kita itu susah ditembus cahaya Allah. Jadi salah satu indikasi hati kita ini bisa membatu kalau terlalu banyak bicara. Apalagi bicara itu sudah mengandung unsur-unsur putar balik atau dikarang-karang atau berdusta. Itu membuat hatinya itu membatu. Hadirin sekalian, yang dimaksud berbicara itu tidak hanya di mulut, tetapi HP kita, handphone yang kita pegang itu bagian dari salah satu yang disebut terlalu banyak bicara. Anak-anak kita itu jamaah sekalian butuh kasih sayang. Jangan sampai kita bekerja sekian puluh jam di luar, anak kita di rumah. Ketika kita di rumah, kita masih main handphone terus. Akhirnya untuk bersentuhan kulit kita dengan anak kita itu kurang. Jika ada anak nakal, jangan tergesa-gesa menyalahkan anak kita. Karena anak itu adalah produk dari rumah kita itu sendiri. Karena mereka butuh kasih sayang. Karena apa jamaah sekalian? Karena kita berbicara melalui media sosial itu berlebih dari yang dibutuhkan. Kita ini diajari Rasulullah menjadi orang yang sangat produktif. Kata Rasulullah, termasuk indikator tandanya orang itu imannya baik, imannya beres adalah tidak hanya meninggalkan sesuatu perkataan atau tindakan yang dilarang. Tidak, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang itu maknanya tidak terlalu penting. Jadi yang sesuatu yang tidak terlalu penting ditinggalkan. Itu ciri-ciri orang yang imannya itu baik. Kita yang berada di sini, jamaah sekalian yang saat ini sedang sholat Jumat, bahkan kita sholat tarawih, sholat witir dan sebagainya, kita tidak boleh seperti orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan. Kita tidak boleh seperti orang-orang yang tidak mengenyam pencerahan, sehingga berbicara seenaknya. Kalau bicara seenaknya, tidak pernah dipikir-pikir. Masya Allah, ngeri. Kita kadang kalau lihat di berita, dia seorang muslim, menyebut orang yang jelas-jelas muslim, dia haji, dia bersyahadat, kemudian dia disebut kafir, disebut Fir'aun. Siapa ini? Fir'aun itu orang kafir. Rasulullah mengatakan, siapa yang menyebut atau mengatai orang-orang yang bersyahadat, dia mengatai dia orang kafir, maka kekafirannya itu kembali kepada orang yang berkata. Coba sama-sama kita bayangkan jamaah sekalian. Kita mulai sekarang hati-hati dalam berbicara. Kata itu seperti panah. Jadi orang kalau berbicara itu seperti panah. Jika sudah meluncur, itu susah ditarik kembali. Orang-orang yang tidak beragama saja berkata, sing today and speak tomorrow. Itu orang yang tidak punya agama saja dia bilang begini, berpikirlah sekarang, lalu ucapkan besok.
maka hati-hati dalam berbicara. Itu yang kedua yang menyebabkan hati kita ini membeku atau membatu. Dan juga insya Allah kalau kita bisa hindari, hati kita semakin lunak, semakin lembut. Yang terakhir jamaah sekalian, yang membuat hati kita ini keras seperti batu, kalau ingin hati kita lembut, hati kita bercahaya, maka tolong sediakan setiap hari itu beberapa menit. Kita diberikan waktu 1 kali 24 jam, sibuk kerja, sibuk dengan keluarga. Cari waktu biar cuma beberapa menit, di tengah malam atau di sepertiga malam, atau ketika kita iktikaf di masjid, tolong kita selalu merenung. Muhasabah, introspeksi. Jadi ini muhasabah, merenung. Ini supaya hati kita tidak membatu jamaah sekalian. Ketika iktikaf itu jangan cuma mengantuk tidur, kita merenung. Dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa sebenarnya yang saya cari dalam hidup ini? Dalam hidup ini saya ini cari apa ya Allah? Saya punya kebiasaan buruk selama ini. Apakah kebiasaan buruk ini akan saya teruskan terus ya Allah? Saya sudah tua ya Allah. Tidak lama lagi saya sudah akan masuk dalam kubur. Masa kok seperti ini terus? Kok tidak takut dosa? Tidak takut itu azab kubur? Jadi merenung itu setiap hari. Kenapa kok keluarga saya kok tidak barokah? Itu namanya merenung seperti itu jamaah sekalian. Itu yang bisa melembutkan hati-hati kita. Sebagai penutup jamaah sekalian, mengapa saya berbicara soal ini di tengah-tengah Ramadan? Karena bapak-bapak sedang bersiap untuk menerima cahaya besar, yaitu Lailatul Qadar. Rumah kita jamaah sekalian ada jendela kaca, ada cahaya seterang apapun matahari itu, cahaya itu tidak akan masuk ke rumah kita kalau kacanya itu memang kotor, tertempel aspal semuanya. Di situ ada debu, ada kecap, ada saus. Kaca tadi buram, gelap, tidak akan bisa masuk itu cahaya matahari. Maka khutbah ini saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian untuk bersama-sama membersihkan, melembutkan hati kita supaya kita pada malam-malam Lailatul Qadar nanti cahaya itu bisa masuk, karena kaca kita, hati kita sudah semakin bening dan semakin terang. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah, ibu bapak mertua kami ya Allah. Ampunilah guru-guru kami, ampunilah seluruh muslimin dan muslimat di seluruh dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, sekarang ini kami tidak makan ya Allah, bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kami taat kepadamu ya Allah. Kami taat kepada Rasulmu. Jadikan puasa kami ini syafaat, penolong untuk hari kebangkitan kami nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, doa yang kami panjatkan pada siang hari ini diamini oleh bapak-bapak yang soleh, diamini dengan orang-orang yang baik ya Allah, maka kabulkanlah doa kami. Jadikan anak kami akhlaknya baik seperti Rasulullah. Besok ketika menjelang wafat, kami semua didatangi Rasulullah, dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang yang Engkau ampuni dosa-dosa kami, lalu kami besok bisa berkumpul kembali di surga bersama ibu bapak kami tercinta, mertua kami tercinta, pasangan hidup kami tercinta, anak-anak kami tercinta, kumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Terimalah puasa kami ya Allah, terimalah sedekah kami, ampunilah kekurangan ibadah kami, maafkan kekurangan sempurnanya bacaan Al-Quran kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.